إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Berbagai kenikmatan Allah telah curahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kehidupan, dan yang paling besarnya adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tidak menciptakan kita abathan, hanya begitu saja, tanpa maksud dan tujuan. Tetapi Allah menyatakan di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan kita diciptakan oleh Allah dalam rangka ibadah. Allah menghendaki bahwa kita menyerahkan segala penghambaan diri kepada Allah, semurninya menjadi hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diajari oleh Allah sebagaimana di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabbil Alamin, Rabb segenap alam. Tidak ada sekutu baginya, dan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama mempasrahkan diri kepada Allah. Inilah totalitas yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Totalitas sebagai hamba Allah yang mempasrahkan segala hidup dan matinya untuk Allah dan tidak untuk yang selainnya. Oleh karena itu, tidaklah seorang manusia merealisasikan penghambaan diri kepada Allah melainkan idza tajarrada lillahi azza wa jal, melainkan apabila dia telah murni kepada Allah sehingga dia mengambil apa yang diputuskan oleh Allah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Dia murni untuk Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi seorang yang mukmin, baik laki maupun wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, bahwa mereka mempunyai pilihan yang lain dari urusan mereka itu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia telah durhaka, maka berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kemurnian untuk Allah dengan segala penghambaan diri dan kepasrahan ini tidaklah menyisakan satu tempat pun untuk yang selain Allah. Termasuk seorang hamba Allah tidak menyisakan di dalam dirinya tempat buat hawa nafsu yang akan menyelewengkan dia daripada ridha Allah.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah selalu mencela di dalam Al-Quran perihal hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu bertentangan dengan at-tajarrudu lillahi azza wa jal. Hawa nafsu itu bertentangan dengan kemurnian untuk Allah. Sebab hawa nafsu bukanlah yang diinginkan oleh Allah azza wa jal. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Sad ayat yang ke-26, Allah berfirman, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa, fayudhilluka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai penguasa di muka bumi. Maka berhukumlah di antara manusia dengan kebenaran. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Karena sungguhnya dia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Allah memerintahkan nabinya Daud untuk mengikuti kebenaran dan meninggalkan hawa nafsu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu, Allah akan tutupi hatinya daripada kebenaran. Sehingga Allah ingatkan di dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang dimurka oleh Allah. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-16, Ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tutup atas hati-hati mereka, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sangat beliau khawatirkan kepada umatnya adalah al-hawa, hawa nafsu. Sehingga beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syahawatul ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mu'dhalatil hawa. Perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syahwat-syahwat yang menyesatkan pada perut-perut kalian, kemaluan-kemaluan kalian, dan kebinasaan-kebinasaan hawa nafsu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Bazzar, At-Tabrani, dan dinyatakan oleh Al-Haythami rahimahullah rijaluhu rijalus sahih di dalam Majma' Az-Zawaid. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan kita bahwa hawa nafsu itu termasuk perkara yang akan membinasakan. Maka hendaklah seorang hamba Allah melepaskan dirinya daripada hawa nafsu ketika dia beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat." Ada 3 perkara yang akan membinasakan, dan ada pula 3 perkara yang akan menyelamatkan. Fal muhlikat, maka perkara-perkara yang membinasakan itu syuhun muta', sikap pelit yang diikuti.
wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diperturutkan, wa i'jabul mar'i bi nafsih, dan seseorang bangga dengan dirinya sendiri. Ini 3 perkara yang membinasakan. Sikap pelit yang diikuti, hawa nafsu yang diperturutkan, kemudian seseorang bangga dengan dirinya sendiri. Wal munjiyat, sedangkan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan, taqwallahi ta'ala fis sirri wal 'alan, yaitu bertakwa kepada Allah di saat tidak tampak oleh manusia maupun di tengah-tengah khalayak ramai. Wal 'adlu fil ghadhabi war ridha, mau bersikap adil baik di waktu senang ataupun di waktu murka. Wal qasdu fil faqri wal ghina, demikian pula mau bersikap sederhana baik di dalam kefakiran maupun di dalam kekayaan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah pada nomor hadis 1802, dan juga dalam Sahih Al-Jami' pada nomor hadis 3045. Demikianlah hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu akan membinasakan orang yang mengikutinya. Sehingga barang siapa yang mengikuti hawa nafsu, pastilah dia akan meninggalkan sikap mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jalannya hanya ada 2. Imma al-hawa wa imma ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mengikuti hawa nafsu atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mau menyambut seruanmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah itu tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka syaitan akan mengarahkan seorang hamba kepada jalan hawa nafsu. Tatkala hamba itu lepas dari jalan mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak ada pada diri seseorang yang lebih berbahaya daripada hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsu itu ibarat sebagaimana yang dikatakan musuh dalam selimut. Seorang hamba tatkala dia berlawanan dengan hawa nafsunya, maka berarti dia menentang dirinya sendiri. Tidak ada di hadapannya sosok yang lain. Yang ada di hadapannya adalah kemauan dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri. Sehingga kalau dia ingin waspada kepada hawa nafsu, artinya adalah dia waspada kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, tatkala ditanyakan kepada sebagian ahli hikmah, ayyul ashabi abar, teman mana yang paling baik? Qala al-amalus salih.
Dijawab bahwa teman yang paling baik itu adalah amalan yang soleh. Kemudian ditanyakan lagi kepadanya, fa ayyu syai'in adhar? Maka apa yang paling berbahaya kepada seseorang? Maka dia menjawab, an-nafsu wal hawa. Dirinya dan hawa nafsunya sendiri. Dirinya dan hawa nafsunya sendiri. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salaf telah memperingatkan kita daripada al-ahwa. Memperingatkan kita dari bahaya hawa nafsu. Kalau tadi kita telah menyebutkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadith, maka lihatlah bagaimana as-salaf berbicara tentang hawa nafsu. Di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah di dalam usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, beliau meriwayatkan dengan sanadnya kepada Tawus bahwa ada seseorang yang berkata kepada Ibni Abbas, alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa nafsu kami sesuai dengan hawa nafsu kalian. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, kullu hawa dhalalah. Setiap hawa nafsu itu adalah sesat. Siapapun yang mempunyai hawa nafsu itu. Karena setiap hawa nafsu itu adalah sesat. Kemudian beliau riwayatkan pula dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar. Beliau berkata, Ma farihtu bi syai'in minal Islam ashaddu farahan atau ashadda farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhihi al-ahwa. Tidaklah aku gembira dengan sesuatu dari keislaman ini dengan kegembiraan yang lebih besar dibanding di saat hatiku tidak dimasuki oleh salah satu daripada hawa nafsu ini. Artinya beliau mengatakan bahwa beliau sangat gembira sekali tatkala di dalam Islam ini beliau diselamatkan daripada hawa nafsu. Demikian pula dikatakan oleh Abu Aliyah rahimahullah, ma adri ayyal ghanamaini alayya a'zam. Aku tidak tahu harta yang mana yang lebih berharga atasku. Idh akhrajani Allahu minasyirki ilal Islam aw asamani fil Islami ay yakuna li fihi hawa. Apakah tatkala Allah keluarkan aku daripada syirik menuju Islam, atau ketika Allah menjagaku di dalam Islam ini bahwa aku tidak memiliki hawa nafsu ketika melaksanakannya. Artinya bahwa kedua masalah ini, kedua perkara ini adalah perkara yang sangat agung, sangat besar. Yang pertama yaitu ketika Allah selamatkan dia daripada kesyirikan menuju Islam. Ini perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar sekali nilainya. Kemudian yang kedua, tatkala Allah menjaga beliau di dalam Islam ini daripada mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu bila tidak ditinggalkan,
dia bisa saja membuat seorang hamba kembali dari Islam kepada kesyirikan. Maka apalah artinya seorang hamba yang tadinya dikeluarkan oleh Allah dari kesyirikan menuju Islam. Kemudian di dalam Islam dia tidak terjaga daripada hawa nafsu. Kemudian Allah kembalikan dari keislamannya kepada kesyirikan. Karena hawa nafsu itu adalah perkara yang muhlik, membinasakan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk selamat daripada hawa nafsu itu membutuhkan kita untuk mempunyai sikap at-tajarrudu lillahi azza wa jalla. Ya. Sikap murni, sikap yang totalitas kepada Allah azza wa jalla. Menyerahkan segala bentuk ibadah, penghambaan diri, sikap mengikuti hanya kepada Allah dan menjalankan syariat Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Dan yang namanya hawa nafsu diibaratkan seperti al-kalab. Al-kalab adalah penyakit rabies yang ada pada seekor anjing, yang penularannya ke seluruh penjuru tubuh amatlah cepat, sehingga barang siapa yang terjangkit dengannya maka sulit untuk diselamatkan. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak nas-nas di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memperingatkan kita agar kita terhindar daripada hawa nafsu. Al-hawa la yumdahu mutlaqan wa la yudhammu mutlaqan. Sebenarnya hawa nafsu itu, barakallahu fikum, tidaklah bisa dikatakan terpuji secara mutlak dan tidak pula tercela secara mutlak. Kalau kita ingin mendetailkan pembahasan hawa nafsu, maka sungguhnya hawa nafsu itu fihi tafsil. Ada perinciannya. Ada al-hawa al-mahmud, ada al-hawa al-madhmum. Ada hawa nafsu yang terpuji, ada hawa nafsu yang tercela. Hawa nafsu yang terpuji adalah hawa nafsu yang sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dan diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang di dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana seorang A'rabi, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau berkata kepada Nabi, "Ji'tu as'aluka 'anil hawa." Aku datang dalam rangka bertanya kepadamu tentang hawa nafsu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami' pada nomor hadits 6689. Artinya bahwa barang siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bersama Allah dan Rasulnya.
Dan barang siapa yang cintanya kepada selain itu, maka cintanya untuk yang selain itu. Maka dia bersama yang selain itu. Maka al-hawa al-mahmud, hawa nafsu yang terpuji adalah hawa nafsu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan yang al-madhmum, hawa nafsu yang tercela, hawa nafsu yang hina adalah hawa nafsu yang bertentangan dengan apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal dan diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah hawa nafsu yang tercela. Dan setiap nas, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadith atau di dalam ucapan salaf yang mencela tentang hawa nafsu, maka maksudnya adalah hawa nafsu yang bertentangan dengan apa yang diridhai oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Al-hawa secara bahasa maknanya adalah mailun nafs ila ma yulaimu. Mailun nafs ila ma yulaimu. Kecondongan diri atau kecondongan jiwa kepada apa yang mencocokinya. Kecondongan diri atau kecondongan jiwa kepada apa yang mencocokinya. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, tidak semua hawa nafsu itu tercela. Maka barometernya adalah syariat yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala kecenderungan hati dan jiwa kita kepada apa yang ada di dalam syariat Allah, maka itu terpuji. Tetapi tatkala kecenderungan hati dan jiwa kita kepada apa yang selain itu, maka itu adalah perkara yang madhmum, perkara yang tercela. Kita sebagai makhluk hidup tidak bisa lepas daripada hawa nafsu. Karena yang namanya hawa nafsu itu di satu sisi ada kemanfaatan-kemanfaatannya. Sedangkan di sisi yang lainnya, hawa nafsu itu mengandung kemudaratan-kemudaratannya. Maka Islam itu datang, diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, adalah untuk mengarahkan hawa nafsu kita kepada apa yang bermanfaat dan menjauh dari apa yang bermudarat. Maka tatkala seorang hamba ingin melepaskan diri daripada hawa nafsu, yang kita maksud adalah hawa nafsu yang membahayakannya, yaitu hawa nafsu yang tidak sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk dia melepaskan diri sama sekali tidak mempunyai hawa nafsu itu tidak mungkin. Karena sebagai makhluk hidup kita tetap membutuhkan hawa nafsu. Tetapi hawa nafsu yang diridhai oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, paling tidak diperbolehkan di dalam syariatnya. Seperti kita makan, kita butuh hawa nafsu. Tanpa ada hawa nafsu, maka tidak ada selera kita untuk makan sesuatu. Kita minum, kita butuh hawa nafsu. Tanpa ada hawa nafsu, maka kita tidak punya nafsu untuk minum. Demikian pula dengan pernikahan.
Seseorang membutuhkan hawa nafsu, sehingga dengan hawa nafsu itu dia bisa menunaikan kewajibannya terhadap pasangannya. Sehingga lahirlah anak keturunan yang menjaga kelanggengan kehidupan manusia di muka bumi ini. Kalau ada orang yang tidak memiliki hawa nafsu, maka tidak mungkin dia akan melakukan pernikahan. Allah memberikan hawa nafsu pada dirinya, sehingga dengan nafsu itu dia bisa melakukan kewajibannya dengan pasangannya yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, disinilah Islam itu datang, mengatur bagaimana kita melakukan hawa nafsu yang bermanfaat, yang bermaslahat. Hawa nafsu yang membawa kita kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dan itulah hawa nafsu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mensyariatkan di dalam Islam ini perkara-perkara yang merupakan hawa nafsu, tetapi hawa nafsu yang bermanfaat, hawa nafsu yang suci, hawa nafsu yang membawa kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dan Allah melarang hawa nafsu yang bisa merusak manusia, hawa nafsu yang membuat mereka jatuh ke dalam kehancuran dan kebinasaan fid dunya wal akhirah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala melarang daripada sesuatu, meskipun sesuatu itu dicintai dan diinginkan oleh manusia, dan itu adalah hawa nafsu yang tercela, maka ketahuilah sungguhnya di dalam hal itu terdapat madharrah, mafsadah. Terdapat kerusakan, terdapat kemudaratan, sehingga dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu pasti. Dan Allah adalah zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Rahman, Rahim. Maka tatkala Allah melarang dari hawa nafsu yang mengandung kerusakan, yang mengandung bahaya, yang mengandung madharrah, Allah pun menggantinya dengan hawa nafsu yang jauh lebih baik. Cobalah perhatikan syariatul Islam. Tatkala Allah misalnya mengharamkan al-khamr, karena al-khamr mengandung kerusakan-kerusakan, menghilangkan akal manusia, merusak akal manusia. Ya. Menghilangkan kesadarannya, membuatnya berbuat perkara-perkara yang jelek, sehingga dinyatakan sebagai ummul khaba'ith, induk daripada kejelekan-kejelekan. Itu al-khamr. Walaupun sangat diinginkan oleh hati dan jiwa manusia. Itu adalah hawa nafsu yang tercela, yang mengandung madharrah, yang mengandung kerusakan. Tetapi sebagai gantinya Allah halalkan sekian banyak makanan dan minuman yang halal, yang baik, yang bagus, yang thayyib. Sehingga kita diperintahkan untuk makan dan minum yang halal dan thayyib, yang jumlahnya tidak terbatas, dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang ada di muka bumi ini, dan baik-baik, mengandung maslahat, mengandung manfaat bagi kehidupan manusia. Demikian pula tatkala Allah Azza wa Jalla mengharamkan az-zina, yang diinginkan dan digandrungi oleh jiwa manusia, yang menurut mereka di dalamnya ada kesenangan. Padahal kesenangan itu akan berujung kepada kehancuran dan kebinasaan untuk mereka. Ajilan au ajila, segera atau lambat. Maka Allah Azza wa Jal menggantikan dengan syariat an-nikah, yang suci, yang sakral,
yang penuh dengan kemaslahatan, yang penuh dengan kebaikan. Bahkan Allah dengan kasih sayangnya tidak hanya mengizinkan kita untuk menikah dengan satu wanita, bahkan lebih daripada itu sampai 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahi oleh kalian yang baik dari kalangan wanita 2, 3 ataupun 4. Demikian pula tatkala Allah Azza wa Jal mengharamkan pakaian yang berupa al-harir, yang berupa sutra misalnya. Allah Azza wa Jal menggantikan dengan pakaian-pakaian yang tak kalah bagusnya, yang tak kalah indahnya dari pakaian-pakaian dunia, yang jumlahnya cukup banyak dengan berbagai ragamnya dan coraknya. Al-muhim, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, al-hawa al-mazmum, hawa nafsu yang tercela adalah hawa nafsu yang tidak diridhai oleh Allah dan tidak diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah di dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din pada halaman yang ke-39 beliau menyebutkan sebuah faedah perbedaan antara al-hawa wa syahwah. Apa bedanya hawa nafsu dan syahwat? Apa bedanya hawa nafsu dan syahwat? Kata beliau rahimahullah, فَأَمَّا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْهَوَى وَالشَّهْوَةِ مَعَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ وَاتِّفَاقِهِمَا فِي الدِّلَالَةِ وَالْمَدْلُولِ فَهُوَ أَنَّ الْهَوَى مُخْتَصٌّ بِالْآرَاءِ وَالِاعْتِقَادَاتِ وَالشَّهْوَةُ مُخْتَصَّةٌ بِنَيْلِ الْمُسْتَلَذَّاتِ فصارت الشهوة من نتائج الهوى وهي أخص والهوى أصل وهو أعم. Kata beliau rahimahullah, perbedaan antara hawa nafsu dan syahwat, meskipun keduanya sama dalam perkara sebab dan akibat yang ditunjukkan, maka kata beliau al-hawa adalah perkara yang khusus dengan pemikiran dan keyakinan. Ya. Hawa nafsu itu terkait dengan pemikiran dan keyakinan. Ya. Sedangkan syahwat itu khusus dengan masalah nailil mustaladzat. Ya. Menggunakan perkara-perkara yang enak, yang senang. Jadi asyahwah itu adalah ketika kita memakai atau menggunakan perkara-perkara yang menyenangkan. Apakah itu makanan atau minuman atau pakaian atau kesenangan-kesenangan yang lainnya. Maka itu disebut dengan syahwat. Ya. Maka kata beliau, syahwat itu min nataijil hawa. Syahwat itu adalah hasil dari hawa nafsu. Dan sifatnya lebih khusus. Sedangkan hawa nafsu itu adalah sumbernya. Dan dia bersifat lebih umum. Jadi beliau menerangkan bahwa sungguhnya hawa nafsu itu terkait dengan pemikiran dan keyakinan yang ada di dalam diri kita. Ya. Sedangkan syahwat itu adalah kesenangan yang kita gapai, yang kita raih. Ya. Apakah itu makanan nantinya, minuman, pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang lainnya. Nah, kesenangan-kesenangan yang digapai oleh manusia yang
dilakukan oleh manusia yang diistilahkan dengan syahwat itu hasil dari hawa nafsu karena muncul lahir dari pemikiran dan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Apa yang lahir dalam pikirannya adalah senang, apa yang diyakini oleh hatinya adalah senang, maka dia akan melakukan itu dalam bentuk sesuatu yang fisik yang diistilahkan dengan syahwat. Ya. Maka syahwat itu sifatnya khusus, perkara yang sifatnya hanya fisik saja, kesenangan-kesenangan fisik. Sedangkan al-hawa adalah sumbernya dan dia bersifat lebih umum karena dia adalah sumbernya. Pemikiran dan keyakinan yang melahirkan anggapan itu adalah senang. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita telah diingatkan oleh para ulama untuk menghindarkan diri daripada keduanya. Menghindarkan diri dari hawa nafsu dan menghindarkan diri daripada syahwat. Ya. Nah, menghindarkan diri daripada hawa nafsu artinya menghindarkan diri dari pemikiran-pemikiran, dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang daripada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akan membuat kita menggapai segala kesenangan tanpa batas, tidak terikat dengan syariat Allah Azza wa Jalla yang benar. Sebagaimana para ulama telah mengingatkan kita daripada asyahwah yang merupakan hasil daripada hawa nafsu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami telah menjadikan di antara mereka para imam, para pemuka, para pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka akan memberi petunjuk, yang mereka akan membimbing dengan perintah kami. Lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, kata beliau, bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka digapai kepemimpinan di dalam beragama. Seorang menjadi orang yang terdepan di dalam beragama. Syaratnya adalah as-sabr dan al-yaqin. Dan ternyata diterangkan bahwa as-sabru itu adalah senjata lawan yang akan bisa dipakai oleh seorang hamba untuk melawan asyahwah. Orang yang tidak mempunyai kesabaran maka dia tidak akan kuat melawan syahwat. Ya. Karena syahwat itu sangat menggiurkan. Syahwat itu sangat menarik sekali. Bagi orang-orang yang tidak punya kesabaran maka dia akan dengan mudahnya jatuh ke dalam syahwat. Ternyata lawannya adalah sabar. Lawannya adalah kesabaran. Seorang harus punya kesabaran, menahan diri, meredam syahwatnya, sehingga dengan kesabaran itu dia bisa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, terutama terhadap syahwat-syahwat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dari segala kesenangan-kesenangan dunia, apakah yang bentuknya makanan, minuman, pakaian, harta benda, wanita, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Ya. Yang bisa membuat seorang hamba kokoh, istiqamah di atas agama Allah untuk melawan syahwat-syahwat tadi adalah sabar. Harus punya kesabaran. Sehingga seseorang bisa menjadi terdepan di dalam beragama
menjadi pemuka di dalam beragama tatkala dia punya kesabaran. Karena dengan kesabaran itu dia bisa menghindarkan diri dari syahwat-syahwat. Ya. Demikian pula dengan al-yaqin. Ya. Al-yaqin makna kamalul ilm, kesempurnaan ilmu. Ya. Kesempurnaan ilmu. Ternyata ini adalah senjata yang sangat ampuh untuk melawan apa yang disebut dengan al-hawa, dengan hawa nafsu. Pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan yang menyimpang daripada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lawannya adalah kamalul ilm, kesempurnaan ilmu. Seorang tidak akan bertahan untuk menghadapi gelombang berbagai pemikiran, berbagai pemahaman, berbagai keyakinan-keyakinan sesat kalau dia tidak memiliki ilmu. Karena yang namanya al-jahl ra'su syarr. Karena yang namanya kebodohan itu adalah pokok dari segala kejelekan dan keburukan yang ada di muka bumi ini. Kita bisa sebut apa saja kejelekan dan keburukan itu. Sumbernya adalah kebodohan. Ya. Apakah itu kekafiran? Apakah itu kesyirikan? Atau kebid'ahan? Atau kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah? Sumbernya adalah al-jahl. Sumbernya adalah kebodohan. Orang yang paling mudah menyimpang adalah al-jahil. Orang yang bodoh. Ya. Karena orang yang bodoh tidak punya tameng untuk dia menghindarkan diri daripada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Oleh karena itulah kita diwajibkan untuk belajar. Sehingga dengan belajar itu kita terhindarkan dari berbagai kesesatan-kesesatan. Makanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sehingga dengan ilmu itu dia terhindar daripada al-hawa, daripada hawa nafsu. Kalau ada orang yang ingin istiqamah ala din, orang yang ingin istiqamah di atas agamanya tapi tidak mau belajar, wah, ini dikhawatirkan agamanya. Orang bodoh itu rentan penyimpangan. Rentan kesesatan. Ya. Makanya orang yang selamat di masa-masa munculnya fitnah adalah ulama. Munculnya berbagai fitnah yang menyesatkan, fitnah yang menggoncangkan. Yang selamat itu adalah ulama. Kenapa? Karena punya ilmu. Tatkala sebuah fitnah kesesatan itu datang, maka yang tahu pertama adalah ulama. Tapi kalau dia telah hilang, maka diketahui oleh manusia setelah mereka terjatuh di dalamnya. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Jikalau apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang merupakan rasa takut atau rasa aman, atau rasa takut, adza'u bih, mereka menyebar-nyebarkannya. Walau radduhu ila rasul, kalau seandainya mereka pulangkan urusan itu kepada ar-rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada orang yang mengerti duduk permasalahannya di antara mereka, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya orang-orang yang bisa mengambil kesimpulan hukumnya di antara mereka akan tahu, akan mengerti akan duduk masalahnya.
walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena rahmat dan keutamaan dari Allah, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit di antara kalian. Ya. Ayat ini mengisyaratkan tentang orang yang selamat dari kejelekan, dari keburukan yang tersebar di tengah-tengah manusia adalah ahlul ilm, adalah ulama. Ya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, tatkala tersebar di tengah-tengah sahabat berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istrinya. Ya. Sehingga terjadilah kegemparan pada waktu itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan telah menceraikan para istrinya. Sampai ada di antara kaum muslimin yang mereka duduk di masjid dan mereka menangis karena berita ini. Gempar. Ya. Manusia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan para istrinya. Tatkala berita ini sampai kepada Umar ibn al-Khattab, maka beliau pun bergegas menuju masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mendapatkan orang-orang yang berkumpul di dalam masjid dalam keadaan menangis. Maka beliau pun langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin kepada beliau dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah benar beliau telah menceraikan istrinya, menceraikan para istrinya. Ternyata beliau alaihi salatu wassalam tidak menceraikan mereka, tapi beliau melakukan ila. Beliau hanya meninggalkan istrinya selama sebulan. Baik, maka keluarlah Umar dan memberitakan hal itu kepada kaum muslimin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menceraikan para istrinya. Kemudian turunlah ayat ini. Apabila datang kepada mereka berita mengenai rasa takut atau rasa aman, mereka sebar-sebarkan. Kalau seandainya mereka pulangkan kepada Ar-Rasul atau kepada orang yang tahu duduk masalahnya, akan bisa diambil kesimpulan hukumnya. Maka kata Umar ibn al-Khattab, ana minal ladzina yastanbitunahu minhum. Aku termasuk orang yang bisa mengambil kesimpulan hukum daripadanya. Dia termasuk ulul amr yang tahu duduk masalahnya. Beliau memiliki ilmunya karena langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari berita-berita gosip-gosip yang tidak benar, dikarenakan bertanya kepada ahlul ilm. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, untuk selamat daripada al-hawa membutuhkan ilmu, membutuhkan al-yaqin wa huwa kamalul ilm, membutuhkan keyakinan yang merupakan kesempurnaan ilmu. Oleh karena itu, ketika seorang bisa mengumpulkan antara as-sabr, yang dengannya dia menghindari syahwat-syahwat dunia, dan bisa pula mengumpulkan ilmu yang dengannya dia bisa menghindarkan diri daripada al-hawa, daripada hawa nafsu yang menyimpang, maka dengan itu dia akan mendapatkan kepemimpinan di dalam beragama. Bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka akan digapailah kepemimpinan di dalam beragama. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita berbicara tentang al-hawa, yang tadi telah kita jelaskan bahwa al-hawa itu asalnya adalah pemikiran dan keyakinan yang menyimpang. Kemudian ada pula di dalam al-hawa itu sebagai hasilnya adalah asyahwah. Ya, syahwat-syahwat dunia. Maka
kita akan membahas dua permasalahan ini. Yang pertama yaitu masalah asyahwah. Syahwatud dunia. Di mana syaitan akan menggoda seorang hamba dengan syahwat. Sehingga dia menjauhkan hamba itu daripada Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang hamba yang tadi tujuan hidupnya adalah untuk Allah, menghambakan diri kepada Allah, kemudian berubah menjadi hamba dunia. Dengan apa syaitan menggodanya? Dengan syahwat. Syaitan akan memperlihatkan kepadanya betapa indahnya kehidupan dunia itu. Apalagi syahwat-syahwat dunia itu memang dibuat indah kepada manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, telah dihiasi bagi manusia hubbus syahawat, cinta kepada syahwat-syahwat. Yang berupa an-nisa, yang berupa wanita. Wal banin, anak-anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah, dan harta-harta benda yang melimpah ruah. Yang berupa adz-dzahab wal fiddah, emas, perak. Wal khail, kuda-kuda perang yang baik, yang bagus. Wal an'ami wal harth, demikian pula dengan binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia, kata Allah. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat berpulang yang lebih baik. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kegemerlapan dunia ini akan mampu menyilaukan mata kita. Syahwat-syahwat dunia itu akan mampu meluluh lantakkan kita kalau kita tidak waspada kepadanya. Maka orang yang selamat adalah orang yang menjadikan orientasi hidupnya adalah al-akhirah. Menjadikan orientasi hidupnya akhirat. Sedangkan mengenai ad-dunya, dia jalani dunia itu dengan penuh kesabaran. Dan orang yang celaka adalah orang yang menjadikan orientasi hidupnya adalah dunia. Dan dia tenggelam di dalam syahwat-syahwat dunia itu. Sehingga tidak lagi dia menjadi hamba Allah, tetapi dia menjadi hamba dunia. Orang yang menjadi budak dunia, walaupun dia beramal dengan amalan akhirat, tapi tujuannya adalah dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mendoakan kecelakaan bagi para penghamba dunia. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menyatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, ta'isa wantakas, fa'idha syika falan tukish, in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka penghamba dinar, celaka penghamba dirham, celaka penghamba pakaian sutra, celaka penghamba pakaian bludru. Celaka dan terbalik dia. Kalau dia tertusuk duri, maka dia tidak terselamatkan. Jika dia diberi, maka dia ridha.
Kalau dia tidak diberi, maka dia akan murka. Penghamba dunia. Celakalah orang-orang yang demikian. Hidupnya untuk dunia. Sehingga walaupun dia beragama, maka dia pun beragama untuk kehidupan dunia. Menjual agamanya dengan harga-harga yang sedikit. Bahkan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dahsyatnya gejolak fitnah. Yang dikatakan oleh beliau dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian melaksanakan amalan-amalan untuk mengalahkan fitnah, berlomba dengan fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, yang datangnya laksana potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, di mana seorang akan di pagi harinya adalah mukmin, namun dalam hitungan waktu yang sebentar di sore harinya dia telah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, di sore harinya dia mukmin, kemudian selanjutnya di pagi hari dia telah kafir. Hitungan yang sebentar saja. Hanya hitungan antara pagi dan sore. Demikian dahsyatnya fitnah yang terjadi. Sehingga apa kata beliau? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena salah satu daripada kesenangan dunia. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-55, Allah mengingatkan nabinya alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Maka janganlah membuatmu kagum harta-harta mereka dan anak-anak keturunan mereka. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Allah katakan, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Kata Allah Azza wa Jal, hanya saja yang Allah inginkan adalah Allah ingin menyiksa mereka dengan harta-harta dan anak-anak keturunan mereka itu di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan nyawa mereka nantinya akan hilang dalam keadaan mereka tetap ingkar kepada Allah. Allah peringatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan silau, ya, jangan kagum, ya, jangan terkesima dengan harta-harta yang Allah limpahkan kepada al-kuffar, kepada anak-anak keturunan yang Allah berikan kepada al-kuffar. Ya. Walaupun mereka selalu memberitakan, ya, menampakkan kepada kaum muslimin bahwa mereka dalam kehidupan yang senang, yang mewah, yang glamor, ya, kehidupan yang serba mengenakkan, makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang enak, pasangan-pasangan yang cantik, tempat tinggal yang mewah, kendaraan-kendaraan yang mewah dan lain sebagainya. Janganlah yang demikian itu membuat kita silau kepada kehidupan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena Allah Jalla wa'ala menginginkan untuk menyiksa mereka dengan kesenangan-kesenangan itu tadi. Dengan harta benda dan anak keturunan mereka dalam kehidupan dunia ini. Itu sebenarnya adalah siksa yang Allah segerakan kepada mereka sebelum akhirat.
Janganlah kalian merasa bangga atau kalian merasa kagum dengan kehidupan yang seperti itu. Karena tatkala mereka hidup untuk dunia, bergelimang dengan syahwat-syahwat yang dimurka oleh Allah, maka sungguhnya mereka di dalam kehancuran dan kebinasaan. Tidak ada kebahagiaan hidup pada mereka. Karena itu adalah siksa Allah terhadap mereka. Ya. Makanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengingatkan kita bahwa sungguhnya keamanan dan ketentraman hidup itu adalah di dalam tauhid. Ya. Di dalam kita menghambakan diri total untuk Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang-orang yang mereka beriman, kemudian mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan satu kezaliman pun. Apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini? Syirik. Artinya mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan syirik, tidak mencampurkan tauhid mereka dengan syirik. Maka mereka itulah ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Mereka itulah yang berhak untuk mendapatkan rasa aman dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ternyata dalam ayat ini Allah menjelaskan kenyamanan dan ketentraman hidup itu adalah di dalam bertauhid. Ya. Adapun kehidupan orang-orang yang tidak mempunyai tauhid, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, tidak ada keamanan di dalamnya, tidak ada ketentraman, tidak ada kenyamanan. Sehingga kita jangan terkesima dengan kehidupan mereka yang glamor. Mungkin mereka punya harta benda, kemewahan, kesenangan, syahwat di dunia ada pada mereka. Ya, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, ya, wanita-wanita yang cantik, dan berbagai kesenangan yang lainnya. Tapi itu bukan kebahagiaan. Ya. Kalau kita mencoba untuk hidup seperti mereka, punya pola hidup seperti mereka, ya, sehingga kita hidup bergelimang dengan berbagai syahwat di dunia tanpa kita mempedulikan syariat Allah Azza wa Jal, pada ujungnya kita akan merasakan hidup yang sengsara dan celaka seperti mereka. Tidak ada rasa aman, nyaman dan tentram di dalam kehidupan kita. Dan bisa tanyakan kepada ashabud dunia. Ya. Silakan tanya kepada ashabud dunia, para pecinta-pecinta dunia yang telah menghabiskan hidup mereka untuk dunia. Tanya pada mereka, apa yang telah mereka rasakan di dalam kehidupan mereka? Apakah mereka bahagia atau tidak? Pasti tidak. Kita yakin bahwa mereka tidak hidup di dalam kebahagiaan tatkala mereka jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebab apa? Karena tatkala mereka jauh daripada Allah dan tenggelam di dalam syahwat dunia yang dimurka oleh Allah Azza wa Jal, di dalamnya ada kehancuran-kehancuran dan kebinasaan-kebinasaan. Ya. Mereka tidak punya al-aman, rasa aman dan ketentraman. Karena jauh dari Allah, jauh daripada tauhid. Maka dari mana datangnya kebahagiaan kalau seorang tidak tentram dan nyaman di dalam hidupnya? Hatinya terbelah-belah, terpecah-pecah di dalam berbagai kepenatan-kepenatan dan berbagai himpitan-himpitan serta tekanan-tekanan dunia. Setiap mereka melampiaskan syahwat mereka, maka setiap kali itu pula mereka akan merasakan tekanan dunia. Orang yang terbiasa di dalam sebuah perkara yang haram dari syahwat di dunia,
dia tidak lagi merasakan kenikmatannya. Silahkan tanya. Silahkan tanya kepada pecandu minuman keras, khamr. Apakah mereka merasakan kenikmatan dengan itu? Yang sungguhnya mereka meminum khamr bukan karena nikmatnya khamr. Ya, tapi karena keangkuhan mereka. Karena kesombongan mereka. Ya. Karena harga diri. Ya. Dan yang lebih daripada itu, mereka melakukannya karena memang sudah rutinitas di dalam kemaksiatan tersebut. Tidak ada kenikmatan. Silahkan tanya kepada pecandu zina. Apakah mereka menikmati dengan zina tersebut? Tidak. Bahkan kata Ibnul Qayyim, tidak 10 dari 1/10-nya. Mereka tidak merasakan nikmatnya hubungan biologis. Karena dicabut kenikmatan itu oleh Allah Azza wa Jal. Karena kebiasaan mereka yang hidup di dalam kemaksiatan itu. Beda dengan orang yang menyalurkan syahwatnya di dalam pernikahan yang suci, yang sakral. Ya. Seorang suami kepada istrinya dan seorang istri kepada suaminya. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai penutup pembahasan kita pada kesempatan season ini, kita ingatkan ikhwah sekalian kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlah, wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah, wa man kanat ad-dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, wa farraqallahu 'alaihi syamlah, wa lam ta'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lah." Kata beliau alaihi salatu wassalam, barang siapa yang akhirat adalah kepeduliannya, orientasi hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah jadikan kekayaan itu berada di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah akan kumpulkan segenap konsentrasi hati dan jiwanya. Tidak tercabik-cabik di dalam berbagai tekanan-tekanan hidup dan kesibukan-kesibukan hidup. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk. Namun sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang dunia itu adalah kepeduliannya, orientasi daripada hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai, maka Allah akan menjadikan kefakirannya berada di antara kedua matanya. Wa farraqallahu 'alaihi syamlah, dan Allah akan cerai-beraikan segala konsentrasi hati dan jiwanya dengan berbagai kesibukan dan tekanan-tekanan hidup. Walam ta'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan tidak datang kepadanya kehidupan dunia itu kecuali sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Ini adalah hadis yang azim, yang mengingatkan kita jangan sampai kita hidup untuk dunia. Jangan silau dengan gemerlap syahwatid dunia. Kita tidak akan pernah bahagia
kalau kita selalu hidup dalam orientasi kita, kepedulian kita adalah kesenangan dunia. Jadilah orang yang hidup untuk akhirat. Ibtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Azza wa Jal, carilah dari apa yang Allah datangkan kepadamu kampung akhirat, dan jangan kau lupa bahagianmu daripada dunia. Apabila kita menjadi hamba Allah yang menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal, pastilah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Ya. Maka kita akan menjadi orang yang bahagia hidupnya fid dunya wal akhirah kalau kita bisa melepaskan diri daripada syahwatid dunya. Syahwatid dunya yang saya maksud adalah syahwatid dunya yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita menjadikan kepedulian hidup kita adalah al-akhirah, menghambakan diri untuk Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah milik Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang terjauhkan daripada hawa nafsu. Wallahu a'lam bis-shawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.